warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Walaupun ini masih di masa pandemi, saya harap kita semua selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Natania Ramadanti Nuzirwan, mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam rangka pengabdian masyarakat Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Islam Bandung tahun 2021. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Sofina Rasmawati Latifah Sofian, mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi yang telah kami kumpulkan menjadi satu materi, yaitu pencegahan penyebaran COVID-19. Langsung saja, penularan virus corona terjadi secara droplet atau melalui percikan saat orang batuk atau berbicara. Hal inilah yang membuat virus ini mudah sekali menyebar atau menular kepada orang lain. Tanda dan gejalanya tidak spesifik, yang menyebabkan virus ini sulit untuk diidentifikasi atau dikenali. Sebagian besar gejala dari virus ini atau tanda dari virus ini yaitu influenza seperti batuk, demam, pilek, pusing, dan dalam kondisi yang berat mengalami sesak nafas. Sehubungan dengan tanda dan gejala yang tidak spesifik tersebut, maka fokus untuk menekan jumlah kasus COVID-19 ini adalah mencegah penularan dengan menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 itu sendiri. Tanggung jawab dari pencegahan tersebut adalah tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pada pandemi COVID, memperlambat penyebaran virus corona ini adalah jalan keluar yang terbaik. Upaya yang bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pihak yang ada di rumah atau di luar rumah, yaitu adalah seperti social distancing, menggunakan masker ketika berada di luar rumah, sering mencuci tangan, segera membersihkan diri bila sudah keluar rumah atau sudah berpergian. Data tentang penyebaran virus yang transparan akan membantu meningkatkan kesadaran atau kewaspadaan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penularan sehingga angka positif COVID-19 ini bisa menurun. Informasi yang akurat dapat dimanfaatkan untuk deteksi dan pelaporan kasus COVID-19 yang tepat waktu, menganalisis karakteristik komorbid dan riwayat terpapar dengan kasus konfirmasi, mengatur manajemen kontak dekat penderita, memberikan panduan kepada publik dan kelompok-kelompok tertentu yang rentan untuk perlindungan pribadi, mendesinfeksi ketat tempat-tempat tertentu yang beresiko berkumpul banyak orang seperti pasar, mal, rumah sakit. Secara efektif menengah penyebaran ke masyarakat dan mengurangi efek buruk dari infeksi COVID-19 untuk kesehatan masyarakat. Anak yang terlalu lama tidak masuk sekolah juga dapat mengalami kebosanan, sehingga perlu adanya keseimbangan dalam hal mengerjakan tugas dan bersenang-senang. Memberikan internet salah satu hal yang dibutuhkan pada saat ini, namun perlu adanya pembatasan penggunaan. Kelompok selanjutnya yang rentan terpapar oleh COVID-19 adalah kelompok ibu hamil, di mana saat hamil, seorang ibu akan mengalami penurunan kekebalan tubuh akibat dari perubahan fisiologi yang dialaminya, sehingga ibu hamil memiliki resiko yang tinggi atau konsekuensi yang serius di masa pandemi ini. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa ibu hamil memiliki resiko kematian yang tinggi, resiko keguguran spontan, dan juga resiko kelahiran prematur. Maka dari itu sangat perlu dilakukan pencegahan penyebaran COVID-19 pada ibu hamil yang dilakukan dengan cara social distancing yang terbukti efektif. Ibu hamil harus membatasi diri dari paparan lingkungan luar yang dapat dilakukan dengan cara membatasi kunjungan ke klinik, ke bidan, ataupun ke rumah sakit
Dan sebagai gantinya dapat melakukan konsultasi secara online atau daring, dan juga ibu hamil di masa pandemi ini harus dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri terhadap kondisi tubuhnya dan mengetahui tanda-tanda yang sekiranya membahayakan dan datang ke rumah sakit jika dirasakan ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan saja. Kemudian jika seorang ibu ini sudah terjangkit oleh COVID-19 pada trimester pertama atau kedua kehamilan, maka perlu diberikan perhatian yang khusus, karena walaupun tidak ada bukti bahwa ibu hamil dapat menularkan COVID-19 ke janinnya, namun ada penelitian yang mengatakan bahwa walaupun virus tersebut tidak sampai ke janin, namun infeksi yang diderita oleh sang ibu dapat mempengaruhi perkembangan dari janin. Sehingga seorang ibu hamil benar-benar harus melakukan social distancing dan menjaga kondisi tubuhnya agar tetap sehat dan tetap fit. Kelompok selanjutnya yang rentan terpapar COVID-19 adalah kelompok lansia, di mana dalam proses penuaan yang dialami oleh lansia, setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor fisik, faktor psikologis, dan juga faktor sosial. Dari proses penuaan tersebut menyebabkan kelompok ini menjadi kelompok yang memiliki resiko paling parah terhadap pandemi ini. Selanjutnya, social distancing yang dilakukan pada lansia diketahui memiliki efek yang negatif seperti masalah kesehatan mental dan juga masalah kardiovaskular, dan juga tidak cukup efektif jika diberlakukan kepada lansia-lansia yang memiliki ketergantungan terhadap kontak sosial seperti ke tempat ibadah. Maka dari itu menjadi PR bagi kita generasi muda yang ada di sekitarnya untuk selalu menjaga dan selalu mengingatkan kepada orang tua kita untuk selalu menjaga protokol kesehatannya, seperti menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di luar rumah, dan juga mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan selalu menjaga kesehatannya agar kekebalan tubuhnya selalu terjaga. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan semoga kita selalu diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.